Halo semuanya, selamat datang kembali di seri renungan kita. Hari ini, kita masuk ke hari kedua, di mana kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat kuat, tanda-tanda mujizat dan perlawanan Firaun. Ya Tuhan, di hari kedua ini, ingatkan kami tentang tantangan yang dihadapi Musa. Beri kami keberanian seperti dia, supaya iman kami tidak goyah menghadapi badai kehidupan. Amin. Jadi, setelah menerima panggilan Tuhan, Musa kembali ke Mesir dengan satu misi, membebaskan bangsanya. Tapi apa yang terjadi? Firaun dengan angkuh menolak, bangsa Israel adalah budakku. Rasanya seperti semua usaha Musa sia-sia, kan? Mungkin kita juga sering merasa seperti itu, ketika doa dan usaha kita seolah membentur tembok. Tapi Musa tidak menyerah. Disinilah iman diuji dan kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan memberikan serangkaian tanda mujizat melalui Musa. Kita semua tahu ceritanya, mulai dari air sungai Nil yang berubah menjadi darah, wabah katak, kutu, lalu penyakit sampar pada ternak, bisul yang menyakitkan, hujan es yang dahsyat, serangan belalang, sampai kegelapan total selama 3 hari. Semua ini bukan sekadar pertunjukan kekuatan, tapi ujian iman bagi Musa dan seluruh bangsa Israel. Puncaknya adalah malam Paskah. Darah anak domba yang dioleskan di ambang pintu menjadi tanda perlindungan dari malaikat maut. Momen inilah yang akhirnya membuat Firaun melepaskan mereka. Namun, perjuangan belum selesai. Saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka dengan seluruh pasukannya. Bayangkan ketakutan mereka ketika terpojok di tepi Laut Merah, dengan tentara Firaun di belakang. Tapi di tengah kepanikan itu, Musa kembali bertindak dalam iman. Dia mengangkat tongkatnya, dan Tuhan membelah laut, membuka jalan kering bagi mereka untuk menyeberang. Ini adalah bukti nyata bahwa iman bukanlah perasaan pasif, tapi tindakan ketaatan yang aktif, yang pada akhirnya membawa kemenangan. Dari kisah di Keluaran pasal 7-14 ini, kita belajar bahwa tanda-tanda mujizat adalah bukti kuasa Allah yang tak tertandingi. Keputusan Musa untuk taat, bahkan saat ragu, adalah kunci pembebasan. Laut Merah yang terbelah menjadi simbol baptisan, di mana masalah besar yang seolah tak teratasi, diselesaikan oleh kuasa iman. Iman Musa tidak melemah saat diuji, justru semakin kuat. Bagaimana kita menerapkan ini dalam hidup kita? Mungkin Firaun kita hari ini adalah hutang yang menumpuk, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau masalah keluarga yang rumit. Kisah Musa mengingatkan kita untuk tidak pasrah, tapi bertindak. Berdoalah, tapi juga carilah bantuan, entah itu dari gereja, komunitas, atau para ahli. Sama seperti seorang petani yang sawahnya kebanjiran, dia tidak hanya pasrah, tapi mulai membangun bendungan sederhana. Iman kita adalah bendungan itu. Seperti juga Martin Luther King Jr., yang menghadapi kebencian dan penangkapan. Tapi imannya yang disertai tindakan membawa perubahan sosial yang luar biasa, sama seperti Musa yang membebaskan Israel. Jadi, apa tindakan imanmu hari ini? Mungkin bisa dimulai dari hal kecil. Coba besok, tuliskan satu tantangan yang kamu hadapi, dan satu tindakan iman yang akan kamu lakukan. Misalnya, walau keuangan sedang sulit, cobalah sisihkan Rp10.000 untuk persembahan. Catat bagaimana Tuhan merespons tindakan kecilmu itu. Kesimpulan hari ini adalah, imanmu melawan tantangan dengan tindakan nyata, dan hasilnya adalah pembebasan. Ingatlah, tantangan mungkin sebesar lautan, tapi iman seperti tongkat Musa yang membuka jalan. Percayalah, Tuhan selalu menyiapkan jalan keluar bagi kita. Mari kita lanjutkan perjalanan iman ini besok di hari terakhir. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, kuatkan kami agar tidak gentar menghadapi Firaun dalam hidup kami, sama seperti Engkau menguatkan Musa. Ajar kami untuk bertindak dalam iman. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Sampai jumpa besok, Tuhan memberkati.